Ya, tadi kita sudah kuis lagu ya Chelsea ya. Iya, seru-seru Selanjutnya apa nih kita acaranya Chelsea? Nah, langsung saja nih Kak, kita langsung mengundang Miss Mary dan Mr. Sony untuk melanjutkan talk show sesi kedua. Silakan. Silakan Miss Mary dan Mr. Sony. Hai. Halo. Halo. Welcome back. Hai, ketemu lagi. Iya. Iya. Oke, kita Saya serahkan sangat ya, menikmati Miss dan lagu-lagunya Mister. loh tadi. Iya. Siap. Silakan Miss dan Mr. Keren lagunya. Oke, iya masih di acara peluncuran buku Ya. Pak Eka Putra Wirya yang berjudul Checkmate From Zero to Hero. Iya. Kalau dari tadi kita sudah mendengarkan dari sahabat dan juga keluarga ya, Betul. Pak Sony. Sekarang Yes. kita pengen mendengarkan sahabat juga yang sudah sangat dekat dan sudah dianggap keluarga, tapi dari dunia Ya. percaturan nih. Iya. Iya, Nah, siapakah beliau? Ada beberapa nih, ya kan? yes. Yang pertama kita mungkin undang dulu ini ya, Pak Utut ya. Iya, langsung saja Grandmaster kita Pak Utut Grandmaster. Adianto. The one and only. Yes. Halo Pak Ketum, selamat datang. Suaranya mungkin sudah di-mute, unmute. Suaranya belum Belum bisa terdengar. dengar Pak Utut. Mm-mm. Iya. Nah. Oke. Nah, baru kedengeran. Nah, Ini ketum oke. saya juga di Percasi. Wow. Wow. Suaranya bagus loh tadi nyanyi. Pertama kali denger bisa Pak Utut nyanyi. seneng nyanyi, Miss Mary. Iya, wow. Biasanya kita sering diundang. Ya, Iya. undang band, cuman lagi PPKM sekarang, jadi nggak boleh ketemu dulu. Iya, Pak Sony, Mbak Mary. Iya. Yes. Kita pengen dengar dari Ya. Pak Utut nih tentang kesannya terhadap sosok Eka Putra Wirya. Terutama ini nih, Pak Utut, Miss Mary. Kan Pak Utut bilang Eka Putra Wirya itu 1001. Wah, mungkin kita mulai dari situ. Artinya Iya. apa tuh 1001 tuh? Iya. Silakan Pak Utut. Ya, Mas Sony, kalau cerita tentang beliau kan supaya kita juga jadi rajin membaca, tolong aja bukunya dibaca. Problem orang Indonesia sekarang kan kalau dikasih buku nggak dibaca, cuman dilihat fotonya. Iya. Nah ini yang hemat saya itu. Nah kalau pemahaman saya 1001 itu, kalau 1001 bahasa matematiknya kan 1 per mil. Ibu muncul 1 orang, artinya ini orang yang langka dalam arti baik, bukan langka yang harus diawetkan. Jadi, pemahamannya kita lihat dari keikhlasan beliau, karena membantu catur itu jauh dari popularitas. Yes, betul. Sekarang kita ini apa-apa bantu orang maunya diberitain. Kadang bukan kita yang bantu, cuman menyalurkan aja di foto-foto, pasang berita. Nah di zaman seperti ini tentu masih ada yang seperti Pak Eka tuh 1001 itu maksud saya. Iya, jarang. Tapi di balik itu semua, saya sempat dengerin juga perbincangan tadi kan dengan keluarga besar dan teman-teman sekolahnya bahwa Pak Eka jalanin apa yang disebut kasih. Jadi beliau memang seorang Kristen yang taat, itu kalau kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Yes. Itu ada di 1 Korintus 13. Wow. Ya. Jadi sekali lagi yang perlu kita teladani adalah konsistensi beliau mendukung catur sejak tahun, kalau saya mungkin jauh ke belakang, tetapi tugas resminya di tahun 92. Kalau 92 itu kan berarti 9 tambah udah 30 tahun. 30 tahun 30 lebih ya. tahun, ya. Betul. Ya, begitulah. Begitu. Iya. Dan seperti ungkapan dari Pak Utut juga yang dituliskan di buku ya, bahwa Pak Eka itu nggak hanya memberikan uang aja untuk catur, tapi memberikan hatinya untuk catur. Oh ya, betul. Jadi dia banyak sekali menemani atlet. Terakhir saya tahu pergi ke Iran, nemanin Iren. Atau ke Sochi, Iran bertanding juga ikut. Tadi Chelsea juga bercerita. Atau di Azerbaijan. Tentu ada cerita-cerita lain yang nggak perlu ditulis di buku, Pak Sony dan Bu Mary. Selalu juga ada sisi lain yang memang membuat dirinya tertarik untuk seperti itu. Antara lain bahwa di catur ini, menurut saya ya, dia melihat banyak person-person yang luar biasa, yang tidak pada umumnya
kekagumannya kepada Ivanchuk misalnya. Oke, unik. Pecatur jenius dari Ukraina yang unik banget. Tentu juga banyak pecatur-pecatur yang hebat-hebat, pecatur wanita dan cantik. Biasanya beauty doesn't go along with the brain. Exactly. Tapi kali ini berjalan beriringan, itu juga membuat mereka sering nonton pertandingan putri. Oke. Antara lain, ini menurut saya nggak tahu kalau menurut dia, kalau dia mendinai gitu. Tetapi bahwa di tingkat dunia itu memang itulah mozaik seperti itu. Iya. Sekali lagi bahwa ketertarikan dia kepada catur datang dari hati. Buku ini bisa memberikan gambaran yang sangat utuh, tapi ya mesti dibaca. Kalau nggak foto-foto aja, ya cuma cerita-cerita gitu aja. Bukan buku, namanya foto album ya. Gitu. Jadi Miss Mary di catur tuh di dunia ada Alessandra Botes. Wah, nanti lihat ya, cantiknya luar biasa. Alessandra Costaniuk. Miss Mary bisa catur nggak sih? Bisa seadanya, tapi kalau buat pertandingan kompetisi mungkin harus dicoba ya. Belajar sama Pak Utut. Nah, Pak Utut saya pernah main sama Pak Utut. Pak Utut lihat papan, lihat catur buta. Saya iseng-iseng dong taruh menteri saya depan pionnya beliau. Pak Utut bilang saya makan dong, katanya Pak Sony menteri. Nggak lihat catur, nggak lihat papan, tapi bisa tahu. Wow. Blind chess ya. Iya. Terus Pak Eka nih, balik ke Pak Eka nih Pak Utut. Jadi Pak Utut kan bilang bahwa memberikan hatinya sepenuh hatinya gitu untuk catur. Berarti sering dong Pak Eka keluar uang gitu, dan itu nggak mengharapkan balasan, betul ya Pak Utut? Kalau itu countless, nggak bisa dihitung. Iya. Kalau dirupiahin juga banyak sekali, mungkin udah bisa. Kalau Pak Sony mungkin buat orang normal bisa nikah 3-4 kali lah. Tapi satu aja Pak. Iya, tetapi tentu dengan konsep bahwa uang yang dikeluarkan adalah part of the pembinaan. Jadi nggak bisa langsung dikasih uang berat gitu. Tapi ada konsep, ini bangunnya gimana, uangnya jatuh kemana, ini jalannya seperti apa. Memang ide seperti ini tentu ada di semua cabang olahraga. Tetapi juga problem utamanya ada nggak yang jalanin. Ada tidak orang yang dipercaya. Nah itu kebenaran kami di catur bersahabat dan kami tidak take advantage. Sekali lagi tidak take advantage. Jadi tidak mengambil untung dari persahabatan seperti ini. Jadi uang yang diberikan oleh Pak Eka, kalau bahasa kerennya digelontorkan, itu terukur dan benar-benar kepembinaan. Tidak ada yang cheating dari hal seperti ini. Jadi itu berjalan panjang. Kemarin itu ketika kita kirim tim ke kejuaraan Piala Dunia di Sochi, salah satu orang yang ikut menjalankan ini, Pak Kristianus Lim, terkena COVID. Saya udah khawatir sekali. Bersyukur dia akhirnya pulang dengan selamat. Saat itu ya kita pikir mungkin udah the end is near, tetapi doa-doa dari teman-teman akhirnya beliau bisa kembali ke tanah. Dan pulih ya sekarang ya, Pak Pulih sudah, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, semua baik-baik aja. Iya, saya baca bukunya nih, Pak Utut. Ada satu hal yang menarik yang saya pengen tanya nih, karena kalau di sini kan Pak Utut bilang bahwa Pak Eka tuh selalu tahu menang atau kalah hanya dengan melihat gestur tubuhnya Pak Utut. Ya, bisa begitu. Kelihatan ya? Ya, mungkin karena sering saya bertanding, dia tahu saat-saat saya akhirnya kalah, saat-saat ya tentu kalau kelas saya lebih banyak menangnya. Iya. Tapi kalau lawan yang seperti Karpov, Kasparov, ya seperti Ivanchuk top 10 biasanya saya lebih banyak kalah. Terhadap yang biasanya saya menang, ini kan pertandingan dulu klasikalnya lebih lama. Sekarang format catur jauh lebih cepat. Diana dan Pak Sony Tulung. Jadi ketika catur klasik tuh kalau saya udah mau menang, biasanya dari jalan kaki saya sambil minum kopi. Kelihatan. Itu kelihatan ya. Oke. Dia tahu dia akan menang. Karena catur sekali lagi agak beda dengan sepak bola. Kalau sepak bola itu momen-momen kritisnya orang seperti Riana paham. Misalnya udah orang mendribel tinggal berhadapan dengan kiper, ini potensi gol. Orang udah bersorak ramai. Tapi catur
Nggak kelihatan. Posisi putih menang atau kalah nggak kelihatan, hanya orang dengan strategi untuk memahami catur itu bukan strategi Riana, untuk memahami ini what's going on itu perlu certain minimum understanding. Nah ini yang sulit, itu sebabnya catur non spektator game sulit sekali untuk memahami what's going on di catur. Tiba-tiba kebuka berapa langkah kemudian ternyata kalah, padahal nggak kelihatan sebelumnya gitu loh, Miss Mary. Iya. Apalagi kalau yang udah posisinya kelas-kelas Karpov bisa tahu tuh, misalnya duel gajah baik lawan gajah buruk, kuda baik lawan kuda buruk. Ini yang sangat detail, tetapi itu sebabnya nggak mudah. Ya. Jadi sulit sekali. Dulu konsep catur dibikin catur cepat supaya lebih menarik. Format 5 jam berubah jadi 30 menit, 30 menit dibikin 5 menit. Tetapi makin cepat tambah makin nggak ngerti. Yang ada terbangkan aja buru gitu. Yang lama aja nggak ngerti apa. Nah ini yang konsep membuat orang membina catur itu langka. Kalau kita membina sepak bola akan banyak tokoh di kampung A, Bupati A, Bupati B, terus foto-foto di pinggir jalan, bawa dengan dukungan arak-arakan manusia yang banyak, bawa piala. Nah itu kendala di catur. Yes. Nah, apalagi Miss Mary yang mau ditanyakan kepada Grandmaster kita sejauh ini, mungkin harapannya ke depan Pak Eka itu untuk catur Indonesia gimana Pak Utet? Kan Pak Eka sejauh ini juga udah memberikan banyak, tapi apa kira-kira? Apakah masih dibutuhkan orang Eka Putra atau gimana? Ya kita tentu kalau harapan panjang umur, sehat terus. Kalau peran ke depan buat Pak Eka apa? Pak Eka sudah menemukan perannya menjadi bagian dari pembinaan selama beliau masih hidup. Jadi kalau apakah harapan dia atau ekspektasi beliau sudah terpenuhi? Dugaan saya belum. Kalau orang kayak saya, cita-citanya kita punya juara dunia catur. Tetapi itu pekerjaan yang sangat sulit. Juara dunia catur itu harus kelasnya beda sama nomor 2-nya. Ini yang kalimat ini aja nggak mudah. Jadi kalau kita main bola di final Piala Dunia 2018 berhadapanlah Kroasia Luka Modric lawan Paul Mbappe Prancis. Saat itu dihajar 4-2. Tetapi kalau main lagi belum tentu bisa menang Kroasia. Tapi kalau di catur juara dunia, kamu harus kalahin secara telak dalam 12 babak penantangmu. Antara juara dunia sama nomor 2-nya itu beda. Beda jauh. Jadi itu memang unsur kebetulan, unsur luck, unsur mujur itu makin sedikit. Nah, sekali lagi, dugaan saya cita-cita itu masih jauh. Jadi harapan untuk terus membina, iya. Adakah kita punya kandidat untuk nomor 1 dunia? Sekarang juara dunia putra itu namanya Magnus Carlsen. Dari negara yang bukan Norwegia. Lah kok bisa negara yang nggak punya kultur catur, pemain caturnya nggak lebih dari 100, bisa nomor 1. Nah ini kan yang kadang menggelitik kita. Kalau orang Indonesia yang pinter banyak banget. Dan ini nggak perlu bekerja sama, sendiri aja bisa. Ya, ini yang kita belum ketemu jawabannya. Wow. Semoga kita lihat ya terlahir pecatur-pecatur Indonesia yang nanti bisa mendunia. Tapi artinya sosok seorang Eka Putra Wirya itu masih sangat dibutuhkan gitu ya Pak Utut ya? Ya pasti. Dan beliau juga kalau nanti nggak membina catur lemes sendiri. Nah, lemes. Kenapa tuh Pak Utut lemes sendiri? Ya kan hidup ada kegembiraan. Ini hobinya jadi MC, MRI juga. Coba nggak boleh jadi MC lemes. Lemes. Udah passion ya. Itu passion. Udah panggilan hati. Kalau jadi kan orang pertama pasti tingkatannya hobi. Habis hobi lebih dari hobi udah maniak, passion dia. Betul. Habis passion yang mengerjakan namanya devoted. Nah, kalau itu udah passionnya, jadi nanti mudah-mudahan beliau dikasih umur panjang, jadi selalu ada lapangan untuk beliau berkiprah di catur. Amin. Kita doakan juga sehat selalu untuk Grandmaster Pak Utut Adianto. Amin. Dan ketum saya di Percasi ini terbiasa di bawah beliau Indonesia turnya maju. Ada banyak kemajuan. Amin. Gitu. Sukses terus. Terima kasih sudah berbagi kisah dan cerita hari ini.
Sama-sama. Pak Utut. Sama-sama. Iya. Oke, Miss. Sekarang kita mau ngobrol sama siapa lagi? Sama ini dong, the one and only woman grandmaster pertama di Indonesia yang juga udah hadir di sini. Iren Karisma. Sukandar yang merupakan juga binaan ya. Jadi ada tangan dingin Pak Eka di balik kesuksesan seorang Iren Karisma. Mana Iren? Iya, mana? Hai Iren. Wah, cerah sekali. Iren di rumah? Saya kebetulan lagi di sekolah catur sekarang. Oh, di Skua. Yeah. Di Skua ya, di Bekasi. Iya, di Bekasi. Oh, di Bekasi. Ini sekolah saya juga dulu, Mary. Saya dulu pernah ikut. Salah satu pelatihnya tuh tadi Bu Lisa juga pernah berlatih sama Bu Lisa. Saya ya. Gitu. Memang passionnya catur juga nih berarti Pak Sony. Ada lah sedikit, cuman memang udah kendala usia jadinya susah mainan repot. Oke. Kita ngobrol sama Iren. Betul. Silakan Miss Mary. Iya, ini menarik ya, karena kalau yang saya baca nih pertama kali Iren ketemu sama Pak Eka ini ketika waktu itu usianya masih 8 tahun. 9 tahun. 9 tahun, iya. 9 tahun gara-gara ikut menang kejuaraan yang sebenarnya lombanya untuk usia 14 tahun, tapi pemenangnya usianya 9 tahun. Hebat ya Iren. Iya, masih ingat nggak kesan pertama kali ketemu Pak Eka tuh seperti apa yang berkesan? Kesannya ini kok bapak-bapak baik banget sama anak kecil ya. Karena saya masih 9 tahun dan waktu itu saya nggak tahu siapa ya kan, maksudnya waktu itu mungkin wajah catur lebih ke Pak Utut Adianto ya kan. Dan waktu itu saya juga belum terlalu lama berkecimpung di dunia catur, makanya waktu saya menjuarai turnamen tersebut yang juga waktu itu digelar di Sekolah Catur Utut Adianto yang ada di Bekasi. Waktu itu saya menjadi juara kelompok 14 tahun di umur 9 dan waktu itu Pak Eka yang mengalungi medali. Jadi 1, 2, 3 itu dikalungi medali oleh Pak Eka dan karena badan saya kecil kan, jadi Pak Eka harus bungkuk sambil nyalamin saya dan saya lupa waktu itu, pokoknya yang jelas sangat ramah sekali dan baru beberapa tahun setelah itu saya tahu tentang Pak Eka, siapa dia dan lain sebagainya. Tapi waktu itu memang kesan pertamanya, wah ini sangat antusias sekali, terutama pada anak-anak kecil. Saya kan melihat bagaimana beliau berinteraksi juga kepada juara-juara yang lain, bukan hanya di kelompok ya, tapi juga kepada anak-anak yang lain. Wow. Nah, kesan pertama berarti Miss Mary, ini bapak-bapak ini baik banget ya gitu. Satu pertama ya. Nah, tapi setelah kenal lebih dekat ya kan akhirnya berinteraksi secara lebih dekat kan dengan Pak Eka sebagai pembina. Apa sih kelebihan seorang Eka Putrawirya itu dalam hal membina anak didiknya gitu. Dan yang Iren alamin sendiri gitu. Iya, mungkin saya bisa mewakili dari beberapa anak binaan Pak Eka Putrawirya juga. Cuma memang saya dan Pak Eka termasuk yang kita komunikasi sangat intens juga, terutama kalau misalkan ada kejuaraan atau turnamen atau yang lain sebagainya. Dan mungkin bagi teman-teman yang belum baca bukunya, silakan baca. Di situ saya selalu bilang, dan ini mungkin juga pengalaman oleh teman-teman saya juga, bahwa kita akan selalu diskusi dengan Pak Eka itu lewat makanan. Gitu. Diskusi lewat makanan. Oke. Jadi sambil makan ya. Ini kan memang salah satu kebutuhan primer ya kan, terutama untuk anak-anak yang masih growing up ya kan, bahwa kita harus makan dan makanan kita harus bergizi gitu. Jadi itu sesuatu hal basic yang dipenuhi oleh Pak Eka. Dan itu kita akan kalau misalkan untuk rumah tangga, the way to man's heart is through food, ya kan? Nah, ini juga kebetulan sama kita sebagai anak binaan, Pak Eka itu bukan mengambil hati kita, tapi mau menasihati kita harus dikenyangin dulu. Supaya ilmunya dapat. Kalau enggak, kalau kita itu filosofi Cina loh itu. Kenapa? Itu filosofi Cina loh sebetulnya. Jadi ajak makan dulu ya. Datang dari makan, kalau perut udah kenyang, makan enak, pasti semuanya jadi oke gitu. Betul. Hebat banget. Tapi memang dari perjalanannya itu yang saya pelajari dari Pak Eka adalah approach untuk membina bagi ke saya atau ke anak binaan yang lebih muda atau anak binaan yang lebih tua, itu Pak Eka selalu mengajarkan proporsionalitas. Nah, jadi
Approach-nya juga akan beda. Pak Eka akan lebih mengadaptasi dirinya untuk bisa meng-approach kita lewat hal tersebut. Jadi pembinaan yang Pak Eka lakukan, nasihat yang Pak Eka berikan kepada saya waktu saya umur 10 tahun, waktu saya umur 15 tahun, 20 tahun, atau sekarang itu berbeda-beda. Tapi intinya adalah sama. Pak Eka. Berarti emang udah dari lama banget ya, dari 9 tahun. Sekarang umur berapa, Iren? Betul, sekarang saya udah 29. 20 tahun berarti. 20 tahun. Nasihat yang paling berkesan apa sih selama 20 tahun itu bagi seorang Iren Karisma sebagai juga salah satu pecatur top ya, WGM loh. Untuk terus berbuat baik. Nah, ini salah satu idealisme yang sampai sekarang belum bisa benar-benar saya penuhi. Kenapa? Jadi begini, sebagai teman-teman yang dan bapak-bapak ibu-ibu yang sebelumnya sudah bilang Pak Eka jago matematik ya kan dan lain sebagainya, ini tidak berlaku kalau beliau memberikan kasih. Karena nggak hitung-hitungan ya. Bukan hanya itu saja Miss Mary, tapi karena Pak Eka kan backgroundnya adalah bisnis. Iya. Dan background saya adalah olahraga. Tapi sama saja, baik itu di bisnis ataupun olahraga, kita akan menemukan ketidakadilan di dalam lapangan kita, ya kan? Dan mungkin di dunia entertainment pun juga seperti itu, ya kan pasti. Nah, yang Pak Eka ajarkan kepada saya dan sampai kurang lebih beberapa hari lalu, terus Pak Eka kasih tahu saya, ya kan? Kalau misalkan saya ada curhat atau masalah apa mengenai sesuatu di catur, Pak Eka selalu bilang tetap lakukan kasih, tetap berbuat baik, ya kan? Jadi ini mungkin salah satu idealisme yang belum bisa saya penuhi 100%, ya kan? Karena kalau Pak Sony dan Miss Mary baca bukunya juga, kadang di dunia perbisnisan pun ada yang mencurangi Pak Eka, tapi tidak balik, ya kan? Nah ini mungkin salah satu aplikasi nyata Pak Eka, dia melakukan apa yang di preach, ya kan, apa yang di jadi dan ini sesuatu yang sangat susah sekali. Walk the talk gitu ya. Betul. Dia ngomong sesuai dengan apa yang dia jalanin gitu. Bukan cuma teori gitu ya. Nah ini sesuatu yang terus akan saya coba lakukan, selalu berbuat baik karena itu tadi ilmu kasih ini tidak berlaku, matematik di mata Tuhan itu tidak berlaku, ya kan? Dan itu yang akan selalu saya pegang. Jadi kalau kita masih bisa berbuat baik, terutama bagi kepada orang yang menyakiti kita, nah itu kita serahkan aja semua kepada Tuhan. Iya, jadi kita nggak usah mikir nanti outcome-nya bagaimana, ya kan? Yang penting kita tetap pasrah, berbuat baik, dan itu akan kita terus berpikir positif dan pastinya akan lebih lega. Itu nilai yang didapat dari Pak Eka ya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan juga. Saya juga belajar tuh masih sampai sekarang, dan itu nggak gampang banget. Betul, tetap berbuat baik walaupun situasi tidak baik, dan tetap berbuat baik walaupun orang itu melakukan hal yang tidak baik gitu ya. Iya, tapi itu yang membedakan sih, karena kalau dia tidak baik kita balas dengan tidak baik, apa bedanya kita dengan mereka ya? Betul. Iya. Oke. Iren, di buku ini Anda menyatakan bahwa Pak Eka Putrawiri adalah Bapak Catur Indonesia. Iya. Nah, itu apa tuh dasarnya atau yang membuat Iren menyebutkan itu? Iya, dasarnya banyak ya. Mungkin kalau dari segi bukti nyata, dari segi statistik, bisa dilihat kiprah Pak Eka di dunia percaturan Indonesia ini sudah melewati beberapa ketua umum percasi. Ya kan? Kita hitung aja dari kapan Pak Eka di percaturan Indonesia ya, dari tahun 80-an kita sudah mempunyai beberapa ketua umum percasi dan sudah berganti-ganti. Ya kan, mereka sudah berganti-ganti, mereka sudah meninggalkan catur Indonesia, tapi Pak Eka tetap stay di situ. Karena itu tadi yang tadi Pak Utut bilang, bukan hanya kecintaan, tapi sudah masuk ke passion dan devotion. Ya kan, jadi ini bukan masalah hitung-hitungan lagi, tapi sudah masuk ke jiwa raga. Nah itu satu. Kedua adalah memang karena semua rangkuman faktor-faktor yang ada di diri Pak Eka ya, baik dari itu berkat yang beliau terima dan juga attitude beliau akan orang ke sekitarnya, dan tidak jauh berbeda dengan apa yang tadi teman-teman Pak Eka bilang ya kan, dan juga attitude Pak Eka di dunia percaturan juga. Jadi yang sangat kental sekali dengan sosok Pak Eka adalah memberi, ya memberi. Dan puji Tuhan, dan saya sangat bersyukur sekali bahwa Tuhan memberikan
pipa yang besar sekali nih untuk Pak Eka untuk bisa disalurkan kepada orang-orang. Jadi bukan hanya diri saya sendiri, banyak sekali anak-anak binaan yang seperti judul bukunya From Zero to Hero yang dibantu oleh Pak Eka. Ya, jadi mungkin kalau dihitung anak-anak binaan mungkin cukup banyak, tapi efek yang diberikan kepada kami semua itu bisa masuk ke ribuan atau bahkan jutaan orang di sekitar kami, ya kan, kita nggak tahu. Jadi berkat yang saya terima contohnya ini karena Pak Eka, tapi berkat yang saya terima juga akan menjadi berkat bagi kebanyakan orang. Contohnya seperti itu. Jadi ini akan terus mengalir seperti itu, dan saya rasa ini adalah bukti, ya kan, bukti dari apa yang Pak Eka nasihatkan kepada saya untuk terus berbuat baik dan tidak perlu memikirkan outcome apa yang terjadi, karena itu udah urusan Tuhan nantinya. Dan saya amazed ya, Miss Mary, dengan kemampuan Iren bicara. Karena biasanya pecatur itu hanya bicara dengan papan catur. Jadi artinya kemampuan bicara itu agak susah. Kan saya ketemu banyak sekali pemain catur yang ketika dia ngomong dia susah. Tapi I'm amazed with Iren. Ternyata Iren bicaranya oke banget ya. Banget, iya. Beda banget loh. Wow, good. Nah. Banyak keahliannya. Iya. Nah Iren, satu pertanyaan buat pernah nggak main catur sama Pak Eka? Iya, santai gitu. Kapan ya? Mungkin terakhir kali saya nggak pernah benar-benar main sama Pak Eka, tapi mungkin kalaupun main itu waktu usia saya masih belasan tahun mungkin ya. Siapa yang menang? Pak Eka nggak berani main sama saya. Iyalah, Grandmaster gitu loh. Nggak. Apalagi tapi perempuan menang salah, kalah juga salah ya kan? Tapi Pak Eka dari segi analisisnya ya kan, jadi kan kadang-kadang kita nonton partai bareng, mungkin kalau seperti tadi Chelsea bilang beliau nemenin tim ke Baku Azerbaijan ya kan, itu dilakukan beliau dari dulu semenjak sebelum saya lahir malah ya kan, mendampingi tim-tim untuk ke event-event tertentu. Dan itu kadang-kadang kalau kita pergi bareng dengan tim, terus misalkan ada 1-2 yang sudah selesai termasuk saya, kita akan analisa permainan salah satu teman kita. Nah itu saya bisa istilahnya measure ya kan, apa skill Pak Eka di catur itu bagaimana dari analisanya gitu. Jadi dan menurut Iren gimana? Sekelas Master Nasional, tapi itu dulu ya. Kalau sekarang kan sudah lama nggak main nih. Ini pasti agak menurun ini. Ntar bisa makan-makan sambil main catur ya. Iya. Friendly match, ya. Friendly match, betul. Nah, tapi kalau tadi Pak Sony tanya mungkin sama Iren, mungkin Pak Eka jarang main catur ya. Sebenarnya setelah ini nih ada sering banget main catur sama Pak Eka, bahkan dari sejak awal itu awalnya latihannya mainnya ini sama orang ini, narasumber ini. Nah, gitu kita ini dulu welcome yang berikutnya dan kita bilang terima kasih ya ke Iren ya. For sharingnya. Thank you Iren, sukses terus berprestasi ya. Kalahkan yang lain-lainnya terus supaya Indonesia lebih hebat lagi. Iya, saya bangga loh wanita juga bisa terus berkarya, apalagi di dunia percaturan Indonesia. Master Iren Sukandar. Nah, betul. Ini memang sahabat. Justru ini juga beliau yang memperkenalkan sebelumnya Pak Eka dengan Pak Utut, Mary. Nah, kita panggil aja ya, Pak Henry Jamal. Oke, Master Nasional. Nah, ini dia. Pak Henry. Hai, Pak Henry. Ini soalnya saya dengar memang ini sahabat awal mula mengenal catur nih, pintu awalnya Pak Eka nih dari Pak Henry ya? Ya. Ya, dia tahun 1979, nah pada waktu baru kuliah di Trisakti, ya. Jadi tanpa terasa, setelah saya membaca peluncuran buku Pak Eka, saya terharu juga ya, dan merenung juga. Contohnya kita sudah bergaul 43 tahun dalam dunia catur dan dunia. Lama juga ya, 43 tahun. Miss Mary aja nggak seumur itu, belum lahir. Iya. Waktu itu Pak Henry masih SMA ya, kalau nggak salah, SMA 3 ya? Ya, saya kelas 3. Nah, saya itu kelas 3, dia baru tingkat 1. Dan dia awal mulanya lucu juga, unik juga. Dia datang ke rumah saya siang-siang. Dia manggil saya karena sama-sama nggak tahu, Kak, saya mau belajar catur, dia bilang gitu. Dia bilang, main catur kamu di klub saya aja nanti hari Minggu, Sabtu di Jayakarta Muda. Enggak Kak, saya mau belajar catur, mau serius, mau jadi master. Dia bilang gitu kan. Oh iya lah, dia bilang, kapan kamu bisanya? Tiap hari bisa, kata dia. Waduh. Tiap hari.
Jadi memang ada orang yang patuh dan orang yang santun, dan kemudian kalau ingin cita-citanya terwujud serius ya. Jadi saya bilang jangan tiap hari lah, saya bilang gila juga lah, saya bilang memang 4 hari lah, saya bilang siang ya. Saya jadi pulang sekolah, dia juga pulang kuliah jam 3 sampai 3 jam itu kurang lebih dijalani selama setahun. Rajin ya. Konsisten. Jadi pengalamannya dia sebenarnya dalam dunia catur pada waktu dia menimba ilmu itu memang kemampuan untuk caturnya sendiri udah master. Jadi pernah main turnamen 1985, dia ikut turnamen master, dia dapat norma pertama. Ya. Setelah ada kejadian musibah dalam keluarga almarhum kakaknya, dia berhenti. Jadi dia fokus kepada menggantikan kerja tugas di perusahaan ya. Jadi bos lah kayak gitu kan. Saya bilang, Kak, kamu ini udah hampir master, saya bilang, 1 langkah lagi master. Iya katanya. Tapi saya bilang gini aja, kamu jadi pembina aja lah, membuat suatu lembaga kah, sekolah catur ke apa. Nah itulah ya, berkolaborasi dengan Pak Utut dan Pak Kris. Ada event-event, akhirnya terwujudlah sekolah catur. Dulu Enerpak tuh, pertamanya Enerpak dulunya kan? Ya, Enerpak Makita. Nah, saya pernah ikut tuh di sana tuh. Ya, di mana Pak? Grogol ya? Jantung. Ya di Grogol. Di Grogol. Oke. Dan sebelah Mbak Mary ini, Sony Tulung juga bermaster dulu, murid saya juga 30 tahun yang lalu ya. Wah, luar biasa loh. Saya juga belajar dulu. Pertama saya datang juga ke rumah Pak Henry tuh. Oh iya? Pak Henry juga nggak ketemu tuh di Grogol. Oke. Belajar juga Enerpak, di Enerpak gitulah ceritanya. Jadi saya GM juga. Seriusnya buku-buku gila main. Itu dia koleksi. Jadi mungkin pada tahun 1980-an sampai dengan 1985 pada waktu serius, beliau mungkin bukunya terlengkap di Indonesia. Dapat dari mana dulu? Dari Pak Henry? Bukan, dia beli sendiri. Dia dari luar ya? Kita nggak tahu kan orangnya itu, dia orang berada tapi nggak rendah diri. Dari mana belinya? Kan dulu belum ada Amazon segala macam, belum ada Tokopedia. Kakaknya sekolah di London. Jadi setiap kali jalan-jalan bawa oleh-olehnya buku catur ya? Ya, benar. Jadi kemana-mana lalu luar negeri bawa buku catur. Yo, panggilan saya akrabnya dia panggil ya. Yo, kamu mau jadi master? Saya bilang, ini bukunya lah, saya tulis 10 nih. Saya lihat katalog dulu, katalog saja. Pada waktu itu kita nggak ada buku catur tahun. Iya, belum ada. Nggak ada ya. Malah istilahnya dianggap kita dulu ya orang catur belajarnya otodidak lah ya. Iya. Betul. Nggak lama 10 hari lagi dia datang lagi bawa tas gede. Gitu. Isinya buku. Ya, komplit dia bukunya. Wow. Ya. Jadilah dia itu memang dia serius. Kalau untuk menangani apa juga kerjanya serius dan kemudian patuh, kemudian ada hal yang garis bawah dia disiplin. Saya bilang datang jam 3, datang jam 5, ya kan? On time. Nah, on time dia ya. Semangat dan disiplin. Dan ini sebenarnya ada orang yang kurang tidak mengenal dia ini. Dia ini kalau lucu orang sebenarnya. Saya masing-masing saya pendiam ya. Tapi kalau akhirnya ada lucunya. Dia bisa menjadi komentator bola, komentator bulu tangkis. Kenapa gitu? Pada waktu saya jalan-jalan berdua sama dia naik mobil, dia bisa jadi komentator bola atau bulu tangkis. Jadi bisa ikuti ucapan seperti Sofyan, komentator dulu Sofyan ya. Saudara-saudara, bola di bawah Iswadi Daviri, itu udah jago benar. Kita jadi terpesona gitu. Oh gitu. Oh itu salah satu kelebihan Pak Eka juga ya. Tapi emang suka bola juga. Emang suka bola ya. MU suka bola dia. Nomor MU. Hari-hari remajanya sama dia kurang lebih main nonton bola sama di Menteng ya. Sama makan nasi uduk sama dikenal gitu dia. Nah itulah sebenarnya dia nasi uduk yang makan. Jadi komentar yang sebelumnya dia dari makan benar Pak. Iya, konsisten ya. Tadi nasi goreng, kebun sirih, ini nasi uduk. Nasi uduk ya kan. Jadi kita ini kontras dia hidup sama dia. Bisa suatu saat makannya di hotel, bisa suatu saat makannya di kelas bawah. Jalan. Nggak peduli dia. Ya, dia angkat kaki sama-sama saya angkat kaki sama lah saya bilang. Lihat dia angkat kaki ya.
Jadi secara naluri untuk kesungguhan dia mulai belajar catur, mulai mempersiapkan bagaimana untuk catur, dia dengan hati, memang dengan hati, dan kemudian tidak pernah marah. Jadi sifatnya itu memang terpujilah dia nggak pernah marah. Saya baru teringat, jadi selama saya 43 tahun sampai sekarang ini tidak pernah dia marah sama saya, dan saya pun juga pernah marah sama dia. Tapi kalau udah urusan namanya komitmen, urusan namanya ketegasan, wah dia marahnya sama saya, meledak-ledak. Kalau urusan komitmen ya, caturnya tidak disiplin, wah habis sama dia. Disitulah Pak Eka itu nggak suka banget ya kalau ada murid nggak disiplin ya. Nggak serius gitu ya. Nah, harus totalitas. Iya, proyek Dream Team kan dulu ya, Susanto CS. Saya bilang, yo itu anak-anak Dream Team, saya bilang kalau siang main game, nggak belajar catur. Oh ya bener. Iya kata dia, memang nggak suruh belajar nggak ada. Wah habis tuh dia malam itu lah Susanto, marah ya? Habis maki kan. Loh. Kamu menjadi seorang pemain harus begini, nah gitu loh, ya kan? Nah tapi dia kalau misalnya jalan sama saya berdua, kadang-kadang marahnya agak kurang, ya kan? Karena saya sama-sama dia ya, karena sama-sama sifatnya pendiam dan juga menjaga hati. Ya, kalau marah nggak meledak-ledak. Kan sama-sama lucu juga sebenarnya. Kalau kenal langsung Pak Henry juga lucu juga, Miss Mary. Iya ya. Lucu banget orangnya. Unik juga ini. Perlu diawetkan juga. Langka. Oh tadi katanya Pak Utut ya, langka. Pak Henry juga. Jadi pada waktu tahun 90 saya bilang begini, ya kan kamu udah nggak main catur lagi. Saya bilang, ya udah. Kamu kan sekarang jadi juragan nih bos, saya bilang gitu. Ya mengabdilah kepada dunia catur. Masuklah pada PB Bekasi tahun 90-an ya. 90-an dia manajer tim. Nah sama-sama ke Olimpiade catur di Filipina, pertama kali itu dia jadi manajer. Itu menggoreskan selalu kalau dia berangkat keluar, dia megang suatu tanggung jawab. Dia mau menghasilkan suatu rekor. Jadilah rekor itu di Filipina itu Indonesia tim caturnya nomor 18 dunia. Nomor 40-an ya. Kemudian 2004 ada proyek Dream Team. Hasil dari produk salah satunya Olimpiade U16 ya, Olimpiade juara dunia U16 2004 di Malaysia. Kita nomor 3 dunia ya. Nomor 3 dunia. Anak itu ya? Nggak terulang lagi sampai sekarang ya. Belum lagi terulang ya. Susah lah ya, karena pada waktu itu kita bisa mengalahkan negara-negara besar dan kita bisa sejajar dengan Eropa dan Amerika. Ya nomor 3 dunia ya. Jadi pada waktu itu Ukraina, Cina, Indonesia dan India nomor 4. Dan selain itu juga dia ini penuh gagasan dan pencerahannya tinggi. Jadi kalau kita saling ngomong ya, saya ngomong 1, dia bisa gagasan pencerahannya bisa 10. Wah, ya, hebat ya. Iya. Ya, jadi istilahnya dia pendengar yang baik, kemudian dia bisa memberikan suatu pencerahannya yang tidak terpikirkan oleh kita. Ya, jadi itu kelebihan ya cerdas berarti Pak Eka ini benar-benar ya. Oh cerdas Pak ya. Dan satu lagi dia taat agama ya. Jadi kalau latihan mas saya, kalau hari Sabtu Minggu di depan rumah saya kan ada gereja ya. Jadi selalu dia menyempatkan Kak, gereja dulu. Habis latihan kita rehat dulu sebentar. Ngapain sih bilang? Saya mau izin ke depan katanya. Ngapain kamu ke depan? Saya mau sekolah gereja tuh katanya. Hari Sabtu tuh sore. Hari Minggu juga gitu dia. Ya, hari Minggu datang ya jam 7 pagi. Habis latihan kurang lebih 1 jaman itu. Kak, gereja dulu. Iya. Ke gereja dulu kata dia. Habis ke gereja dia balik lagi ke rumah. Waduh, ya kan? Berarti dari sejak dulu memang sudah tahu bisa memprioritaskan waktu mana yang penting, ya kan, dan benar-benar dilaksanakan dengan disiplin. Iya, itu benar ya. Dan kemudian dia selalu mendorong kalau kita punya gagasan dan kemudian punya ide, ya dorong. Jadi saya bilang, yo
kirimlah pemain ke luar negeri. Saya bilang, jangan di dalam negeri terus. Nah, pada waktu itu saya karena suka main catur dengan pembukaan itu Prancis. Dan pas dikirim, saya Prancis, dikirim ke Eka, ke Prancis. Oh gitu, wow. Itu ada kejuaraan dunia kata dia. Kamu bawa deh pemain caturnya kata dia. Kemana saya bilang, ke Prancis. Wih, ke Prancis saya bilang, nampak kan. Gila. Iya. Kenapa ke Prancis? Saya pilih, kata dia, kamu pilih. Ya kamu kan pembelaannya Prancis kata dia. Nah, jadi memang dia kadang-kadang suka lucu dan kadang-kadang mengagetkan dan kita terharu bahwasanya dia selalu ingat teman-teman dan satunya lagi kepada teman-teman catur tuh kalau yang susah-susah banget ya cerita banyak ya berapa ada 4-5 orang master atau wasit bekerja di kantornya. Ya, jadi kalau misalnya pemain catur udah susah-susah banget, kemudian ada minimal ada skill lah, minimal SMA, dan juga punya track recordnya bagus, apa yang saya sodorkan diterima. Sampai sekarang ya, sampai sekarang jadi persahabatan ini terjalin begitu intens, begitu hati. Jadi kadang-kadang sembari baca buku ini saya bilang dalam hati semoga panjang umurnya orang nih. Nah, gitu. Amin. Amin. Kita doakan yang terbaik juga bukan hanya untuk Pak Eka tapi juga untuk Pak Henry. Ya, ini banyak banget ceritanya. Nanti buat yang lain bisa baca cerita lengkapnya ada di bukunya nih semua. Ada cerita-ceritanya lagi banyak banget. Oke. Satu lagi terakhir ya. Catur di Nabur kan dia yayasan karena ada yang unik ya. Ada tahun 90-an itu. Catur penabur, dia bilang begini, yuk kita ke sekolahan, yuk ngapain? Saya bilang, ngajar catur. Siapa yang ngajar? Kamu lah yang ngajar. Oke, datanglah penabur di SMA 1. Kan tahun 90 tuh dia. Iya. Apa yang dilakukan? Saya ngajar nih. Pak Eka-nya bilang, saya ke WC dulu ya, katanya gitu. Ya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Tahu-taunya dia ngajar matematik di sekolah itu. Oh gitu. Jadi bos dia. Nah, saya lama-lama udah sampai setengah jam, ini anak nggak balik-balik, saya bilang gitu kan. Habis itu saya istirahat sebentar, saya keluar kan, saya jalan mau ke WC, saya dengar ada suara nih, rasanya suara yang saya kenal, bener dia, Pak Eka ngajar matematik, ya, orang udah jadi bos di kantornya tuh ya. Dan begitu semangat ya kalau ngajar, sampai berkeringat dia kalau ngajar, ya. Sama kalau Pak Sony kalau mau urus atau masak langsing. Jadi kalau kerja itu harus sungguhan dan berkeringat dan minum banyak. Nah, itu minum air putihnya 1 suap 3 tegukan dia. Oh gitu. Jadi kalau saya berdua kebetulan senang sama-sama kambing. Jadi dia 5 gelas, dia cuma 1 gelas saya. Ya 5 gelas, kan? Berkeringat lagi. Waduh, seru benar kalau makan dia. Ya? Iya. Mary kan, Pak Henry lucu kan? Tapi sehat. Iya, betul. Banyak nih ceritanya. Tapi kalau tadi berbicara tentang penabur ya, nanti abis ini memang ada narasumber yang memang sudah kita hadirkan juga, Ketua Umum Yayasan BPK Penabur. Nanti Pak Henry ini salah satu wasit internasional arbiter yang kita punya di antara 3 kalau nggak salah ya. Wow. 3 di Indonesia arbiter atau wasit internasional, sertifikat internasional. Luar biasa lah pokoknya ya. Keren. Oke, Pak Henry, thank you sharingnya. Yes, thank you. Sehat selalu Pak Henry. Iya. Henry Jamal, pemilik atau owner dari Jayakarta Muda Chess Club juga. Jadi saya tuh waktu masih SMA saya ke rumahnya Pak Henry, nyari-nyari Pak Henry, mau belajar catur juga. Emang suka catur juga ya ternyata ya, Pak Sony ya? Suka banget catur. Iya. Nah, dan gelarnya kan GM tadi, bukan Grandmaster, gila main. Gila main. GM kita gelarnya. Oke, yang berikut siapa nih? Ini masih ada 2 lagi, dan tentu saja kita masih ada terakhir, nanti kita akan undang Pak Eka lagi. Tapi ini ada video dulu yang mau kita putar, terus langsung habis itu kita lanjut ke narasumber yang berikutnya ya. Oke, yuk silakan. Mendedikasikan waktu dan dana pribadinya selama 29 tahun hidupnya dunia catur Indonesia.
sehingga bisa mencetak seorang grandmaster seperti Irem Ekanda dari nol melalui sekolah catur Adianto. Lalu kepada Eka untuk apa yang dicapainya? Bu Artin. Karya catur Indonesia dan catur serta menciptakan grandmaster lainnya. Selamat buat Pak Eka Putrawirya atas bukunya yang baru diterbitkan, Checkmate. Buku ini menurut saya buku yang sangat luar biasa karena banyak hal yang positif yang bisa diambil dari sini. Pak Eka itu nggak pelit gitu. Saya pernah dikasih papan catur yang harganya 20 juta itu kan yang standar internasional tuh DGP ya kalau nggak salah, yang bisa sambung ke komputer itu maksud saja sampai sekarang semua juara dunia, semua internasional event pakai itu. Gitu. Jadi Pak Eka ini orangnya juga nggak pelit gitu. Ya terbukti ya beliau membiayai, mendanai banyak event-event catur, bahkan mensupport beberapa atlet catur sampai jadi from zero to hero. Ini sudah luar biasa. Nah, buku ini saya kira sangat penting ya karena merupakan perjalanan hidup catur. Pak Eka merupakan perjalanan Pak Eka, ya, merupakan refleksi perjalanan seorang Eka Putrawirya, tetapi juga di sini sebetulnya adalah satu perjalanan sejarah historis catur Indonesia kalau boleh saya bilang, ya, sepenggal cerita perjalanan historis dari catur Indonesia, bagaimana seorang Susanto Megaranto menjadi besar, Iren Karisma, dan beberapa nama lain. Di buku ini juga Pak Eka bilang, jika melihat catur muda berbakat, beliau ingin sekali menjadikannya Grandmaster. Wah, ini luar biasa saya pikir. Saya kira memang ini salah satu legenda catur lah, yang mungkin kalau orang awam nggak banyak yang tahu. Buku ini syarat sekali dengan banyak nilai-nilai positif, baik dari seorang Eka Putrawirya, maupun cerita tentang dunia catur dan pahlawan-pahlawan catur Indonesia. Dan saya kira buku ini juga bisa menjadi pembelajaran buat dunia catur dan pengurus catur ke depannya, bagaimana dedikasi seseorang yang kalau bisa dibilang tanpa pamrih gitu. Jadi kalau mau membesarkan dunia catur, dunia olahraga apapun ya, harus ada Eka-Eka yang lain gitu. Oke Pak Eka, sukses ya untuk buku ini. Checkmate, Eka Putrawirya, From Zero to Hero. This is a good book. It's a great book. Sukses selalu Pak Eka Putrawirya. Membaca buku biografi Insinyur Eka Putrawirya, Checkmate, yang baru saja terbit. Beliau adalah seorang yang sangat supel dan banyak sekali membantu catur-catur berkaliber internasional dan sudah banyak menghasilkan Grandmaster putra dan juga Grandmaster putri. Untuk itu Indonesia cukup bangga kepada Insinyur Eka Putrawirya sebagai Bapak catur di Indonesia yang sudah banyak menghasilkan catur-catur canggih. Bagi saya Bro Eka adalah seorang dreamer, planner, dan implementer.
Buku ini sangat berguna buat desain catur nasional dan juga catur-catur ganda. Bagaimana mereka agar bisa menjadi catur-catur ganda berkualitas internasional. Mereka, you deserve to be catur honoris causa di bidang catur. Oke mereka, good luck. You are really extraordinary. Selamat ya mereka. Catur Indonesia menjadi Grandmaster dunia. Dia yang sangat besar dari kantong pribadi. Bagaimana dia buat sekolah catur, bagaimana cintanya dia terhadap catur di Indonesia. Gen Singuna Kusumo. Yes. Nah. Oke. Narsum berikutnya Miss Mary, siapa beliau? Yes. Kita sambut berikutnya Pak Adri Lazuardi. Ya, Pak Adri. Ketua Umum Yayasan BPK Penabur ya. Nah. Halo. Hai. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore. Mungkin langsung aja Miss Mary. Ada pertanyaan nggak buat? Boleh. beliau? Pertanyaan saya cuma dari tadi kan udah banyak nih diceritakan, apalagi sangat relate juga dengan BPK Penabur. Jadi dari pengalaman Pak Adri sendiri nih, hal paling berkesan dalam Pak Eka sebagai pembina olahraga. Oh ya, pertama-tama izinkan saya gini, Miss Ariana sama Pak Sony, saya menyapa dulu mau para senior saya, para guru-guru saya, guru-guru kepala sekolah kami BPK Penabur, baik yang ada di ruang Zoom maupun di ruang YouTube, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti, dan juga para alumni yang saya lihat juga hadir, baik dari segala zaman, saya juga para pengurus. Nah ini membuktikan bahwa keluarga besar BPK Penabur itu senantiasa punya banyak alumni yang hebat. Ya. Dan itu juga berkat guru-guru yang hebat juga. Dan Pak Eka ini adalah satu contoh yang luar biasa, karena beliau ini walaupun juga alumni, tapi juga guru. Pernah jadi guru. Iya, pernah ngajar ya. Pernah jadi ngajar gitu loh. Iya. Ya, saya merasa bahwa ini pengalaman yang sangat luar biasa dari seorang Pak Eka yang begitu mencintai BPK Penabur sebagai alma maternya, sehingga kemudian juga menjadi kebanggaan buat BPK Penabur ketika dalam kiprahnya sebagai pembina olahraga, begitu seriusnya beliau membuat olahraga catur ini dikenal lebih banyak orang lagi. Tadi sudah disebutkan bahwa Pak Eka itu hadir dalam setiap zamannya para ketua umum. Iya. Ini menunjukkan bahwa ketekunan dan kesetiaan beliau dalam dunia olahraga itu sangat luar biasa. Ya, kira-kira seperti itu mungkin gambaran sederhana bahwa kita bangga sebagai BPK Penabur bahwa Pak Eka Putrawirya ini memberikan sebuah contoh yang sangat luar biasa buat generasi muda dan juga pada alumni-alumni lain, bahwa kita bisa berkarya, bisa menunjukkan dedikasi kita kepada bangsa melalui apa yang bisa kita lakukan. Dan Pak Eka sudah melakukannya melalui dunia usahanya dan juga dunia olahraga. Nah, baru-baru ini kan BPK Penabur menyelenggarakan ini ya Pak Adri ya, turnamen catur tingkat nasional. Betul ya? Iya betul. Ya, ini luar biasa nih. Ada harapan atau kira-kira apa ini di balik penyelenggaraan ini? Iya, saya kenal Pak Eka kira-kira mungkin 4 tahun yang lalu. Ya, ketika almarhum Pak Robert Tubianto, Ketua Umum Yayasan BPK Penabur di waktu lalu memperkenalkan saya dengan Pak Eka bahwa beliau punya sekolah catur dan pembina catur dan punya keinginan besar bagaimana catur bisa menjadi bagian dari BPK Penabur. Dari cerita itu kemudian Pak Eka di suatu waktu di beberapa bulan kemudian menelpon saya dan benar-benar secara serius mengatakan kita harus mewujudkan mimpi. Ya.
Dan itu yang kemudian terjadi dalam 4 tahun pertemanan saya mungkin dengan Pak Eka sebagai senior saya tentunya. Beliau tadi seperti dikatakan tidak kelihatan bosinya gitu. Sederhana, begitu down to earth, luar biasa ya. Dan itu benar-benar serius dia melakukannya dengan penabur dalam catur. Nah, salah satunya kemudian kita menganggap bahwa catur itu bisa menjadi karakter bangsa. Yes. Bagaimana catur itu mengajarkan banyak hal. Dan karakter bangsa itu bisa dibentuk melalui olahraga catur ini. Dan kesamaan visi dan inilah yang kemudian mempertemukan kami sekolah BPK Penabur, tempat di mana Pak Eka pernah menjadi siswa dan juga pernah menjadi guru, untuk menjadi satu pilot project bagaimana catur itu dikembangkan di dunia sekolah dan bisa menjadi bagian pembinaan karakter yang berguna bagi bangsa. Nah, Festival Catur Pelajar Tingkat Nasional yang kemarin berlangsung itu adalah satu gagasan yang luar biasa, dipersiapkan 4 bulan secara online dan kemudian diikuti lebih kurang dari 800 sekolah yang ada di Indonesia dari 24 provinsi. Keren. Ini sebuah catatan yang cukup baik. Bagaimana nanti ke depannya kita berharap ada orang-orang yang bisa serius juga di dunia catur, seperti Irene, seperti Susanto dan lain-lain, menjadikan dunia catur itu lebih atraktif lah ya. Yes. Ya. Dan cuma di catur yang kita bisa ngakalin orang tapi nggak ada konsekuensi hukumnya. Ya kan, tuh. Kalau kata Pak Utut bisa ngakalin orang di sini tanpa ada konsekuensi hukumnya. Kalau ada yang bakat-bakat suka ngakalin orang, main catur lah. Tenang aja, Anda nggak bakalan kena masalah hukum. Oke. Ya sebenarnya salah satu tadi yang mungkin dari hiddennya Mas Sony tadi ngomong nih, saya mau ngomong sedikit, ada kejadian dunia catur kita kan sempat dihebohkan oleh sesuatu kan. Oh iya, Dewa Kipas ya. Ya, nah itulah yang kemudian mendorong bahwa sebetulnya catur itu adalah perlu untuk membentukkan karakter. Karena catur itu adalah bagaimana membentukkan kejujuran. Betul. Karena jujur itu adalah juara. Betul. Dan itu yang harus kita kedepankan. Dan itu yang diperlukan saat ini oleh generasi muda. Jadi saya pikir ini yang menjadi satu landasan bersama yang ada dalam pikiran Pak Eka hari ini. Saya berharap impian Pak Eka menjadikan Indonesia itu negara catur terpandang dan punya juara dunia, satu hari nanti bisa diwujudkan. Yes, thank you. Itu yang saya rasa itu yang perlu kita sama-sama doakan, kita dorong. Amin. Amin. Dan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan BPK Penabur dengan menyelenggarakan kejuaraan catur ya, luar biasa. Tingkat nasional loh, Miss Mary. Betul. Ya, itu luar biasa juga karena dukungan dari PB Percasi dan SCUA yang juga luar biasa. Oke. Thank you sekali lagi Pak Adri. Terima kasih Pak Adri. Sukses terus untuk BPK Penabur. Sama-sama. Dan ada narasumber berikutnya, ini seksi repot sehingga terselenggaranya acara ini Bu Lisa Lumondo. Bu Lisa. Hai Bu Lisa. Master internasional tuh, ya Master internasional ya. Ini guru saya juga nih. Iya, Bu Lisa. Tapi iya Pak Sony. Sehat ya? Iya, puji. Udah minum. Sehat. Minum dulu. Tadi sibuk terus. Iya, pertanyaan udah tidur belum nih dari kemarin? Karena nyiapin semua acara tidur semua pasti ya. Bangunnya nggak tenang, ada yang ini belum beres tuh belum beres ya. Belisa, kita langsung aja Miss Mary, saya kasih kesempatan ngobrol. Boleh. Nah, jadi mungkin pertanyaan yang paling utama ya, apa sih yang sebenarnya mendasari untuk bisa memproduksi buku ini nih? Buku Checkmate yang kita rayakan hari ini. Karena kan tadi ide awalnya juga awalnya kan dari Bu Lisa yang mendorong. Pak Eka sebenarnya yang ngejorokin Pak Eka. Betul. Ngejorokin ya istilahnya ya. Ya, baik sebelumnya saya terima kasih untuk apresiasinya. Tadi dari pantunnya sempat terkejut juga, tapi sebetulnya ini adalah sebuah kerja tim ya tentunya ya. Semua pihak seperti penulis yang luar biasa, juga ada teman-teman yang mendukung untuk desain grafisnya, untuk segala macam. Ini adalah sebuah kerja tim tentunya. Dan mudah-mudahan buku ini menjadi berkat buat banyak orang. Kembali ke pertanyaannya Miss Mary tadi, apa sih sebenarnya yang mendasari? Sebenarnya ada beberapa hal ya. Yang pertama, kami dari Sekolah Catur Utut Adianto ini melihat perjalanan catur di Indonesia ini ada momentum-momentum yang sangat perlu untuk dipertegas dan sangat perlu untuk diberi
memberikan catatan secara khusus. Kalau hanya dibicarakan secara seperti ini ya, katakan ya, kita hanya bicara itu hanya bagaikan asap dan akan menghilang. Tapi kalau itu dibukukan menjadi sebuah catatan sejarah, itu akan banyak yang bisa digali. Dan nantinya ke generasi berikutnya ini akan menjadi sesuatu yang sangat berharga dan bisa menginspirasi. Salah satu contoh yang penting adalah ketika momentum membangun perspektif baru, perspektif pembinaan yang baru. Kalau pecatur-pecatur dulu tuh belajarnya tuh random, senengnya, sesukanya. Saya maunya ini, saya nggak mau belajar itu. Itu akan jauh dari sebuah profesionalitas. Nggak bisa ya, nggak bisa jalan lah kalau kayak gitu. Iya. Kita belajar kan bukan dari apa yang kita suka, tapi kita belajar dari apa yang kita butuhkan. Kita bisa menemukan kita butuh apa, baru setelah itu kita belajar. Nah, itu adalah sebuah momentum yang sangat penting untuk dicatat. Indonesia itu berubah paradigmanya. Kalau sebelumnya latihannya random, tapi sekarang sudah lebih sistematis dan sudah lebih profesional. Momentum yang kedua yang saya kira penting untuk dicatat adalah ketika membangun atau mendirikan sekolah catur. Mendirikan sekolah catur itu bukan hanya mendirikan bangunan, tetapi sebetulnya membangun perspektif baru. Perspektif apa ya? Perspektif untuk ketika berlatih sesuatu yang kita tekuni, ketika kita memilih sesuatu itu kita harus bertanggung jawab. Kita serius. Jadi sekolah catur ini kan institusi resmi. Berarti untuk membangun paradigma bahwa kalau ingin meraih kualitas sebagai pecatur dengan level yang tertentu, untuk katakanlah bisa go internasional, kita harus belajar serius. Jadi mendirikan sekolah catur nggak hanya bangunannya, nggak hanya anak-anaknya yang belajar, tetapi sebenarnya itu juga dalam kerangka membangun perspektif yang baru di kalangan masyarakat catur Indonesia khususnya. Nah itu yang pertama ya, ada momentum-momentum yang harus dicatat. Yang kedua, seperti kita ketahui bahkan sudah banyak yang lihat bukunya, itu ada From Zero to Hero. Jadi melalui buku ini sebenarnya juga ingin mengedukasi bahwa di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tidak bisa kita ingkari proses panjang itu. Ada hal-hal dengan kemajuan teknologi bisa kita sederhanakan, bisa kita percepat, bisa kita bikin jadi praktis. Tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dipercepat. Contohnya adalah pertumbuhan. Mana bisa kan anak baru lahir langsung disuruh bisa lari. Iya, betul. Kita harus, ya mau nggak mau teknologinya majunya secepat apa, mau setinggi apa, tetap proses pertumbuhan itu harus dilalui. Sama juga dengan prestasi. Prestasi itu harus dilalui dengan sebuah proses. Ada shortcut ya? Iya, betul. Harus dilalui dengan sebuah penggemblengan yang sangat, keras. Disiplin, totalitas ya. Totalitas, disiplin, baru kita meraih prestasi puncak, nggak mungkin instan. Nah, jadi melalui pesan-pesan ini kami sangat mengharapkan itu bisa menginspirasi. Jadi buku ini di judulnya di depan From Zero to Hero itu kita, karena kemajuan teknologi ini sudah sangat istilahnya menggerus paradigma mau menjalani proses. Sehingga anak muda itu udahlah maunya yang instan-instan ya. Iya. Yang simpel aja, yang praktis aja. Padahal ada banyak memang yang kita bisa bikin lebih sederhana, tapi jangan lupakan ada hal-hal tertentu yang mau tidak mau kita harus dilewati prosesnya. Dan prosesnya nggak sesimpel itu. Iya, betul, nggak sesederhana itu. Dan ada satu lagi yang mendorong kami untuk memproduksi buku ini adalah sebuah sebenarnya bentuk apresiasi ya. Apresiasi dan kebanggaan kami terhadap Pak Eka, terhadap kiprahnya selama ini di dunia catur yang telah menggeluti catur sekian lama, dan ini adalah satu bentuk rasa terima kasih juga ya kepada Pak Eka. Semoga buku ini, pengalaman hidup Pak Eka baik di luar catur maupun kiprahnya di catur itu bisa menginspirasi banyak orang, bisa juga mengetuk pintu hati anak bangsa untuk mau rela hati menjadi pembina olahraga. Karena itu tantangan tuh Bu. Iya, kita ini kan rindu juga olahraga kita maju ya. Nah, itu tantangan. Dan itu mungkin kalau bisa saya bilang itu kelebihan Pak Eka. Karena gini, Pak Eka pengusaha. Biasanya pengusaha kan mikirnya gini, gue ngasih sesuatu gue dapat apa? Itu yang Pak Eka bedanya dengan yang lain. Itu yang luar biasa kalau menurut saya. Nggak, Pak Eka nggak mikirin tuh gue ngasih sekian, gue investasi sekian, gue dapat apa nih? Nggak. Saya sih nggak lihat itu. Betul nggak Bu Lisa?
Betul. Itu yang mau diangkat. Jadi ya banyak hal nilai-nilai yang memang ingin kita ceritakan ya di dalam buku ini supaya ini menginspirasi karena mau tidak mau ketika kalau saya perluas sedikit ya, kita juga mengajak para generasi muda itu untuk membacanya tuh harus lebih banyak lagi gitu ya. Mau tidak mau kita mau maju kita harus baca. Kita tuh harus menambah ilmu dan menambah ilmunya tuh nggak hanya dari melihat sesuatu yang bukan membaca. Ilmu itu kan banyak tersimpan di dalam buku-buku bacaan. Jadi ini menjadi satu alasan yang kuat kenapa kok buku, padahal sekarang kan ada e-book segala macam, kok buku benar-benar bentuk buku cetakan gitu ya. Ini mau mengembalikan kepada nilai-nilai yang semula bahwa marilah kita kembali mau membaca, membangkitkan kembali, membangun kembali semangat untuk belajar dan terus belajar. Bu Lisa, Miss Mary saya masih baca loh sampai sekarang, tapi saya bacanya lewat teknologi yang seperti ini, pakai Kindle. Iya. Saya pakai Kindle. Iya. Baca tetap. Saya baca e-book tapi tetap beda rasanya kalau pegang buku asli sambil lembar itu beda. Asli beda. Apalagi bukunya sebesar ini. Wah, dipegangnya aja beda. Ini saya bakal ada notes-notesnya nih tadi. Kayak udah kayak lagi exam aja. Karena ada bagian-bagian yang sangat menarik menurut saya, kata-kata yang sangat membekas itu udah saya tanda-tandain nih. Udah tandain. Iya, kalau di Kindle nggak bisa ditandain. Iya. Mungkin satu lagi, Miss Mary mau, saya sering main loh, pernah berapa kali main sama Bu Lisa. Oke, Miss Mary mungkin mau satu lagi ditanyakan, kira-kira apa ke Bu Lisa? Oh, oke. Ya, mungkin kalau misalnya dari saya, kalau harapan dari Bu Lisa sendiri nih, kan udah ada bukunya, terus sekarang juga sudah ada banyak hal yang sudah dilakukan. Dan kedepannya sebenarnya apa yang belum tercapai yang sebenarnya ingin diwujudkan gitu bersama dengan mereka. Saya nambahin ya, misalnya sebagai pembina juga, sebagai pengajar untuk teman-teman atau anak-anak atau siapapun yang mau belajar catur, mungkin ada pesan nggak sih? Anak-anak tua deh gitu. Apa pesan Bu Lisa sebagai seorang memang pecatur, master, dan pengajar gitu? Oh, pesan ya tentunya jangan pernah berhenti belajar ya. Karena tantangan ini berat, terlebih lagi pandemi yang membuat kita harus lebih banyak di rumah. Jangan pernah putus yang namanya belajar. Ya, kita sangat ditolong dan dibantu oleh teknologi sehingga sekalipun pandemi membuat kita harus menjaga jarak, bahkan nggak boleh ketemu dengan banyak orang, tetapi dengan adanya teknologi kita terus belajar. Untungnya catur sebetulnya sudah lebih maju ya. Karena kan sebelum pandemi juga sudah sering lakukan catur online. Iya. Tetapi kan? Pandemi semakin marak ya, karena teknologi ini menjadi mungkin bisa dikatakan satu-satunya solusi ya. Iya. Masih bisa dilaksanakan karena kalau dengan onsite itu saat ini masih belum memungkinkan. Dan mungkin catur satu-satunya, saya nggak tahu yang lain. Olahraga yang bisa dilakukan secara online, betul-betul real online. Sepak bola kan nggak bisa dilakukan secara online. Nggak bisa main di rumahnya pakai Zoom gitu kan? Iya betul Pak Sonis, betul. Jadi harusnya bisa. Poin saya adalah harusnya bisa lebih maju gitu ya. Oh iya. Tapi mungkin Oh ya betul setuju. Tapi mungkin kuncinya ini kan, tak kenal maka tak sayang gitu. Karena banyak yang nggak kenal, nggak tahu. Jadi makanya harus lebih sering diperkenalkan seperti kayak tadi kan ada kompetisi di sekolah-sekolah. Sekarang ada sekolah catur utut Adianto gitu. Jadi makin banyak yang kenal, khususnya perkenal dari dini, akhirnya makin mencintai dan akhirnya lebih banyak lagi tumbuh bibit-bibit yang bisa jadi grandmaster. Tapi catur, Miss Mary. Dari dini kan, dini nggak main catur. Oh, sejak dini itu dini. Iya, bisa jadi. Oke, good point Bu Lisa. Jadi jangan lelah, itu yang saya dapat ya. Jangan males untuk belajar. Kalau mau maju harus belajar. Apapun yang terjadi, pembelajaran tidak boleh terputus. Gak ada jalan pintas dimanapun, termasuk di catur. Iya, betul. Jadi you have to go step by step untuk jadi hebat. Perjalanan 10 mil diawali dari satu langkah pertama. Satu langkah. Nggak ada langkah 1000 tanpa satu langkah ya. Betul. Kalau langkah 1000 lari dong. 1000 langkah maksudnya, bukan langkah 1000. 1000 langkah. Beda tuh. Langkah 1000 sama 1000 langkah. Artinya beda. Apalagi. Iya. Thank you sekali lagi Bu Lisa, karena habis ini kita masih mengundang Pak Eka lagi dan masih ada satu video juga yang akan kita putarkan. So
Thank you sekali lagi Bu Lisa. Lisa, yes. Nah, oke, kita lihat, pasti udah nggak sabar nih pengen nunggu Pak Eka ya, karena ini terakhir kita akan closing dengan Pak Eka. Nih, ya. Betul. Oke, kita videonya akan. Dulu atau Pak Eka langsung? Ini masih ada satu video lagi kata panitia. Ini video testimoni ya. Kita lihat video testimoni dari Dr. Rewi Dinar. Selamat menikmati. Buku ini mengelaborasi checkmate dalam permainan catur dengan realitas kehidupan setiap orang. Melalui sosok Bapak EPW memberikan inspirasi kepada pembaca dan kita semua untuk memiliki semangat tidak menyerah ketika diperhadapkan pada situasi checkmate kehidupan kita. Kisah Pak Eka membawa kita pada pengalaman spiritual, pertama melibatkan Tuhan dalam kehidupan, kedua keluarga sebagai role model, dan ketiga, bukan diri sendiri tetapi kehidupan sosial, yaitu orang lain di sekeliling kita sebagai pusat kehidupan. From Zero to Hero menunjukkan bahwa semua diawali dari adanya langkah pertama yang dilakukan. Namun seperti permainan catur yang menjadi bermakna dengan adanya bidak-bidak catur lain, maka kehidupan selalu melibatkan orang lain. Hidup bukan seputar kemenangan dalam pertandingan, tetapi lebih dari itu menjadi hero, yaitu memberikan hidupnya untuk sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan dirinya. Terima kasih Pak Eka. Selamat. Nah, langsung saja, kita panggil kembali Pak Eka Putrawirya. Pak EPW, saya baru dengar tadi. Iya, ternyata panggilan Pak EPW. Saya juga kalau gitu EPW, Eka udah PW. Iya. Gimana Pak Eka? Seru ya Pak Eka ya? Yes. Yang terakhir ini kita mau ngobrol-ngobrol. Kayaknya suaranya Pak Eka belum muncul deh, audionya. Tadi belum terdengar Pak Eka. Masih mute Pak Eka. Ya, mata tadi. Oke, luar biasa. Ini apa? Mendengarkan mereka pasti membawa banyak kenangan, pengalaman karena balik ke tadi 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, bahkan 40 tahun yang lalu ya. 43 tahun sama Pak Henry. 43 tahun yang lalu. Betul. Kan lucu ya Pak Henry ya Pak Eka ya. Lucu. Pak Eka, saya mau lebih dalam lagi dengan Pak Eka nih. Sebelum kita masuk ke dua pertanyaan inti nih Miss Mary. Jangan dalam-dalam dulu Mas. Jangan dalam-dalam ya, di permukaan dulu nih. Iya. Dari awal sampai menjelang akhir nih Pak Eka. Apa kesan Pak Eka sendiri terhadap acara ini gitu loh? Gimana Pak Eka? Ini karena ada Miss Mary sama Mas Sony Tulung ini menjadi luar biasa. Miss Mary lah. Bisa aja enggak? Bintang utamanya ini Pak Eka. Dan ada Miss Mary semua pada masuk semua ini masuk. Cuma kalau itu emang nggak bisa dipungkiri. Daya tariknya di situ Pak Eka. Betul, daya tariknya di situ. Bisa aja. Langsung beda Mas Sony. Langsung beda, betul. Makanya kalau pantun saya kasih Miss Mary dulu. Nah, ada pantun lagi. Urutan lah. Nah, tapi senang, saya sungguh bangga loh. Maksudnya pertama kali ketika dikasih bukunya aja saya baca, ini saya merasa luar biasa karena jarang banget saya baca buku biografi yang isinya seperti ini, yaitu dari sudut pandang banyak orang. Biasanya kan cuma satu atau dua searah. Tapi kalau dari sini benar-benar mendengarkan cerita dari tadi 43 orang yang memberikan ceritanya dan dari situ ada konsisten, ada benang merah, membuat itu menjadi sangat komplit dan itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Eka itu bukan hanya kata-kata tapi benar-benar dirasakan dan ini kan semua orang yang sangat berbeda gitu, tapi benang merahnya sama. Jadi itu sih yang membuat ini unik. Itu betul-betul membuat impact kepada banyak orang. Luar biasa ya. Nah, Miss Mary ada pertanyaan nih buat PK, saya tahu. Coba kita share. Ada. Karena sebenarnya ada dua pertanyaannya. Tapi mungkin saya tanya satu dulu ya. Karena ini kan satu ya, satu-satu waktu sayang ibu. Oh, satu-satu. Oke. Satu aja. Oke, satu. Kan ini bukunya judulnya Checkmate, Zero to Hero. Nah, sekarang kalau tadi kan kita ngomongnya wah banyak masa-masa sukanya dan seterusnya. Justru saya pengen tahu nih masa zeronya nih, tantangan terberat apa sih khususnya dalam hidup catur ya? Iya, Pak Eka yang berhubungan dengan catur yang pernah Pak Eka rasakan. Titik terberat apa? Sebenarnya sih banyak kalau titik berat, tapi kan kalau kita susah kan nggak diomongin. Ya, jadi ada satu cerita mungkin ini baru saya buka sekarang.
waktu saya mendapat pembina olahraga terbaik aja saya di komplain. Oh gitu. Oh, kenapa? Saya diteleponin. Siapa? Karena pada waktu itu ketua umum saya Pak Akbar Tanjung, ketua umum. Oh, oke. Jadi biasanya kalau pembina terbaik itu selalu yang menang adalah ketua umum atau menteri atau jenderal. Oke. Dan wartawan memilih saya, ya dikomplain lah. Cuman kan saya juga nggak ngomong. Saya kan juga nggak bisa ngomong saat itu. Oke. Itu kan berat bener. Saya anak muda yang baru 90-an itu ya. Dan tidak ada maksud saya untuk mencari populer di situ. Saya juga nggak ada maksud dari. Saya memang menjalankannya dengan hati gitu. Tapi, tapi kan banyak orang juga melihatnya lain. Dan tetap di dalam suatu organisasi tetap ada hal-hal. Tetap ada aja salahnya ya, Pak. Harus ada salahnya. Yang nggak senang sama kita juga banyak gitu. Ada juga banyak ada juga yang senang. Ada juga. Dan itu sama saya bilang itu iri hati namanya. Itu iri hati. Jadi kita jangan seperti itu dong. Kita jangan ikutin begitu gitu. Kalau orang senang kita senang. Padahal Pak Eka ini ya ikut berbagi, kita ikut berbagi kan begitu. Betul. Banyak orang mentalnya SOS nih kan. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, itu kan. Padahal itu juga pilihan wartawan. Ilmu baru lagi nih dari Miss Mary, saya SOS. Saya baru dapat ilmu lagi nih. Iya, seneng lihat orang susah dan susah ngeliat orang seneng gitu. Nah, tapi kan ini beda nih, Pak Eka justru bergembira ketika orang lain juga sejahtera, ya kan? Saya pikir apa sih yang kita cari di sini? Kalau bukan damai, kebahagiaan, kita kan juga bukan. Kita iri, yang rugi kita sendiri ya ini. Ya. Yang rugi kan kita sendiri kalau kita iri. Betul. Ya. Dan racun itu. Saya mengajarin saya apa? Saya nggak pernah lihat dia menggosip loh. Itu yang saya hebatnya dia. Nggak pernah dia menjelekan orang lain. Jadi saya luar biasa. Dia nggak pernah menjelekan orang lain. Malah kalau bicara soal bisnis saja ke depan gimana, ke depan gimana. Dan yang dibicara ide kita, bukannya gosipin si A, si B, si C, nggak pernah dia menggosipkan. Itu berkenan saya, kena sekali di saya gitu. Itu nilai yang didapat ya dari Papi ya? Oh itu sangat banyak. Saya mungkin banyak nilai-nilai yang saya rasakan dari Papi. Gitu. Iya. Itu bedanya orang hebat sama orang biasa ya. Kalau orang hebat ngomongin ide, orang biasa ngomongin orang lain. Oh iya. Iya itu memang selalu dia selalu nggak pernah mau ngomongin orang. Karena kalau gosip kan abis digosok makin sih. Nah itu. Kalau kita gosip kita lama-lama kita bukan pekerjaan kita diurusin gosip. Iya, gosip. Tapi memang termasuk makin enak Mas Sony. Iya, tapi Pak Eka ini tanda kutip gila ya. Tadi kan Pak Henry bilang suka pembukaan Prancis. Ya udah lu ke Prancis ya, gue kirim. Sebenarnya nggak begitu amat nggak. Itu ada matchin. Kalau makanan ada matchin enak. Itu ada matchin. Kalau saya suka pembukaan Spanyol Pak Eka. Nah, siapa tahu besok gue dikirim ke Spanyol. Itu ada matchinnya Mas Tony, ada matchin. Kalau ada matchinnya. Ada masakan matchin enak kan? Ada matchin gitu. Walaupun kejadiannya ada tapi pakai matchin dikit enak Mas. Iya. Penyedap rasa. Jadi harus ini juga gitu. Tapi Pak Eka sekarang mau tanya juga nih, yang jadi harapan Pak Eka, kan awalnya bikin buku ini memang ada yang ngeracunin nih, ada yang jeblosin. Iya. Salah satunya Bu Lisa. Tapi setelah lihat animo penilaian orang begitu luar biasa terhadap buku ini, harapan Pak Eka apa jadi melihat buku ini dan positifnya buku ini? Iya, ini kan kayak warisan lah untuk legacy. Generasi. Tapi yang saya sebenarnya yang sangat saya pentingkan adalah regenerasi. Selalu saya memikirkan regenerasi. Makanya saya senang di catur ada Ibu Lisa, ada Iren, ada Chelsea, ada Susanto yang muda-muda. Itu saya ingin estafet ini harus cepat kita kasih ke mereka. Makanya saya selalu memberikan mereka kesempatan untuk maju terus gitu. Jangan saya nggak pernah mau kasarnya, saya dari belakang lah begitu. Tapi seperti kejuaraan catur pelajar di PPK Manabur, kenapa saya buka penabur buat sekolah catur? Itu tujuannya untuk regenerasi, itu kuncinya nanti akan ada di pembinaan regenerasi. Pemain hebat akan berasal dari pemain dari sekolah-sekolah itu gitu. Dan kita kekurangan yang seperti itu Pak Eka ya. Catur kita mana sih sekolah yang ada caturnya kan nggak ada. Gunadarma aja universitas. Dan itu harus saya mulai sebelum estafet ini ditangan oleh anak-anak muda ini, kita harus membuka jalan gitu. Sama di kantor juga kita bikin anak-anak muda untuk berkreasi. Harus kita regenerasi harus tetap dijalankan. Itu tugas saya begitu. Jangan kita sendiri. Makanya udah kelamaan nih kalau ada lagunya tuh, Mas Sony. Apa itu?
apa ya? Yang itu, yang apa? Yang matahari mulai terbenam. Oh. Matahari lama banget. Terbenam hari sudah malam gitu ya? Itu dia. Ada udah malam. Burung hantu ya? Apa sih judulnya? Harusnya main tebak-tebakan nih yang tahu judulnya. Bikin pantun Pak Eka. Itu jadinya. Itu udah kalau kita udah mulai matahari terbenam tahu diri gitu, tahu posisi gitu. Harus posisi. Walaupun kita masih aktif tapi kita harus ada relasi harus cepat dikasih gitu. Karena supaya catur ini berjalan terus. Yes. Meneruskan tongkat estafet ya. Betul, itu paling penting. Harus ada Eka-Eka yang lain juga ya Pak Eka ya, yang mau berkorban gitu loh. Kira-kira udah ada gambaran belum Pak Eka? Ya itu saya nggak tahu. Belum tahu ya? Saya nggak tahu juga itu. Yang penting kita berbuat baik lah. Kita memberikan contoh. Kita memberikan contoh terus saja. Kita memberikan contoh, nanti hasilnya pakai apa ya kita juga ya nggak bisa kita prediksi itu. Yes. Tapi harus diberikan terus. Iya, iya. Mungkin kalau dari saya Pak Eka, kan dari tadi Pak Eka mendengarkan ada komentar dari pengalaman dari sahabat, dari keluarga. Nah, jadi ini mungkin di kesempatan terakhir nih, karena dari tadi udah banyak banget rekan-rekan, sahabat, dan juga keluarga yang hadir di sini. Mungkin dari kata-kata dari Pak Eka gitu yang ada yang ingin disampaikan untuk semuanya yang sudah lagi hadir di sini, dari tadi menyimak. Sehat aja selalu sekarang. Oh gitu ya. Sehat. Itu penting ya. Sekarang sehat yang paling penting sehat. Memang kesehatan itu paling penting sekarang. Setelah pelajaran penting ini kesehatan. Iya. Betul banget Pak Eka. Apa sih rahasianya Pak Eka? Dari tadi saya ngeliat selalu ceria gitu ya. Makan nasi goreng kambing Miss Mary. Oh gitu. Ceria loh, dari tadi ceria gitu kan. Ya, memang murah senyum. Selalu kalau ketemu selalu berarti Miss Mary perhatiin saya juga. Oh iya dong. Happy terus. Ini backgroundnya di belakang udah ada fotonya. Iya. Selalu happy, ceria, gitu. Jangan ada pikiran-pikiran yang meracuni tadi ya. Toksin harus kita keluarin terus. Betul. Dan hati yang gembira itu menjadi salah satu yang kan luar biasa obat. Imun booster. Kalau zaman sekarang imun booster. Iya. Dari Pak Sony ada yang mau ditanyakan ke Pak Eka? Saya kira udah cukup banget ya, udah lengkap dan ini gongnya Pak Eka ya, lewatnya. Ada pantun lagi kan ya Pak Eka? Iya. Kalau gitu dari saya Pak Eka. Tadi kan Pak Eka udah ngasih pantun ke saya nih. Saya tadi di sela-sela saya pikir waduh kayaknya harus bikin pantun nih buat Pak Eka nih. Oke, tapi ini dulu, ini pantun sederhana, saya bukan suhu pantun seperti Pak Eka nih. Ini hanya pantun sederhana yang saya buat khusus untuk hari spesial ini untuk buat Pak Eka ya. Saya juga ada abis ini, tenang. Oh gitu ya? Miss Mary dulu. Oke, ini baru dibuat nih, oke. Dari mana awalnya cinta? Dari mata turun ke hati. Asik. Indonesia bangga memiliki seorang Eka Putrawirya. Sosok luar biasa yang rendah hati dan menginspirasi. Wih, keren. Miss Mary keren. Boleh ya? Saya. Terus nggak nih Pak Eka? Kalau Miss Mary pantun pasti keren dah. Keren. Saya juga nih punya Pak Eka, buat Pak Eka. Oh, oke. Eka Putrawirya, tokoh catur Indonesia. Sosok luar biasa yang banyak berjasa. Cakep. Iya. Itu aja saya nabrak aja ya. Yang penting ini kita buat tulus dari hati. Khusus untuk Pak Eka yang sudah banyak sekali berbagi inspirasi dan sangat berkontribusi ya, khususnya untuk dunia percaturan Indonesia. So it's an honor for me to be here to host this event bersama dengan Pak Sony. Kita doakan Pak Eka dan keluarga sehat selalu, Tuhan berkati selalu. Membina catur. Luar biasa lah Pak Eka ya, Miss Mary. Iya. Doanya pokoknya yang baik-baik ya Miss Mary ya. Yes. Dan terus jadi berkat untuk Indonesia. Iya, menjadi berkat, menjadi saluran berkat, panjang umur, sehat, ya kan. Luar biasa, makin maju, usaha Pak Eka makin maju, supaya uangnya makin banyak, supaya banyak lagi yang digelontorkan untuk catur. Oke. Amin. Thank you Pak Eka. Sama-sama. Tuhan berkati. God bless you. Iya, dan terima kasih juga untuk semuanya tadi, para tamu undangan, sahabat, keluarga, rekan.
yang sudah menyimak dari tadi ya. Teman-teman yang sudah memberikan testimoni juga, ya, memberikan semuanya lah. This is a good show. Iya. Banget. Nah, berikutnya apa nih Miss Mary? Saya kasih pantun ya buat teman-teman semua. Boleh? Ini pantun. Oh boleh, harus. Ini pantunnya yang sederhana aja, jangan yang susah. Iya. Nah, jalan-jalan ke gunung, banyak pohon cemara. Pemandangannya indah, menyejukkan mata. Terima kasih moderator, narasumber, semua dan pembawa acara. Hari ini sangat spesial karena kebersamaan kita. Asik. Cakep. Cakep semuanya. Ya. Thank you sekali lagi. Keren. Oke, Pak Eka, Miss Mary, berikutnya apa nih? Testing masih ada ini ya, bumper ya, video ya. Iya, berikutnya berarti waktu dan tempat kita kembalikan kepada MC. Terima kasih atas kesempatannya sekali lagi. Tuhan berkati. Iya. Ya, bye.